Oke, selamat sore para kesayangan semesta. Hari ini saya akan membacakan sebuah tarot untuk seorang mangku yang domisilinya di Seminyak, Jeruk Rai, di mana katanya beliau sedang melakukan sebuah transformasi atau membuat sebuah perubahan yang ke hal yang sangat positif tentunya, dan memintaku untuk mencoba membacakan dengan tarot apa langkah pertama yang kira-kira harus dilakukan begitu. Jadi sebelum saya membacakan, saya ingin memberitahu sebuah informasi bahwa yang namanya tarot ini bukan sebuah ramalan. Ingat, tarot ini bukan untuk sebuah ramalan atau membaca ramalan di mana untuk memprediksi masa depan. Bukan, sama sekali bukan, tetapi membaca situasi, kondisi atau sebuah masalah pada saat tarot ini dibacakan. Jadi tarot ini hanya media, bukan untuk memprediksikan masa depan. Jadi keliru kalau misalnya ada teman-teman atau ternyata di luaran sana yang tarot reader, mohon maaf, yang mengatakan untuk memprediksi masa depan dan lain-lain. Sebenarnya tidak. Kalaupun misalnya tarot ini membacakan satu kondisi dan akhirnya terbaca, sebatas media, sebatas bantuan untuk yang membacakan melakukan langkah apa ke depan. Karena sebagai manusia seringkali kita kebingungan apa sih yang terjadi saat ini, karena saking banyaknya pilihan di depan mata gitu loh, mana yang terbaik atau mana yang sekiranya harus diprioritaskan. Nah, kartu ini membantu kita untuk memfokus kepada satu hal atau memberi beberapa pilihan. Dan tentu saja yang namanya pilihan itu dikembalikan lagi kepada si yang dibacakan oleh tarot ini mau melakukan atau tidak. Sehingga kalaupun misalnya tarot ini isinya nggak cukup bagus nih gitu ketika dibacakan, itu hanya kondisi saat ini yang terbaca energinya oleh si kartu yang dibantu oleh saya yang membacakan. Akhirnya keluarnya hal yang tidak menyenangkan gitu. Namun yang kerennya adalah saat kita tahu, oh ternyata itu akan menjadi hal yang tidak menyenangkan. Setelah kartu tarot ini dibacakan, maka si yang dibacakan tentu mempunyai pilihan untuk mengubahnya. Satu hari atau sesaat setelah kartu tarot ini dibacakan, tentu yang terbacakan itu bisa berubah. Sangat-sangat bisa berubah tergantung dari kita. Nah itu. So ini satu kartu sudah keluar dan kita lihat kartu mana lagi yang kira-kira akan keluar untuk Jeruk Rai, Jowire. Let's see. Itu kartu kedua, oke. Jeruk Rai ini sebenarnya secara energi dia kalem sekali. Namun ia tidak menyadarinya. Kalem dan sangat tidak seliar apa yang sering ia ceritakan padaku, bagaimana liarnya dirinya sebenarnya. Entah mungkin itu adalah kekuatannya yang terpendam atau bagaimana. So seringkali kalaupun misalnya dibacakan tarot, ketika masih bingung nih harus gimana langkah selanjutnya, biasanya ada kartu yang memang ingin keluar lagi untuk memberikan kira-kira pilihan apa yang bisa dipilih. Namun lagi-lagi bukan artinya kita harus melakukan itu, tapi dikembalikan lagi kepada yang dibacakan tarotnya. Gitu. Jadi bukan hal kewajiban dan bukan hal yang
pakem. Ada 2 nih. Oke. Ini berapa nih? Sip. 6 berarti one more. Ini one more. Dan tidak semua harus 7, kadang ada yang hanya 5 ingin keluarnya gitu, ada yang hanya ingin 3 atau bahkan hanya ingin 1. Semua berbeda-beda. Oke. Ini adalah kartu pertama. And this is kartu kedua. Kartu ketiga. Kartu keempat. Night. Kartu kelima. Kartu keenam. Reverse. Oke. Kartu ketujuh. Oke. So, pembacaan kartu ini tidaklah satu persatu. Ini artinya apa, ini artinya apa, ini artinya apa, dan lain-lain. Cara saya membaca tidak begitu, tetapi antar satu kartu dengan kartu kedua dan seterusnya ini saling sambung menyambung menjadi satu gitu. Nah, jika misalnya melihat dari kartu pertama, ini ada keseimbangan atau sebuah hal harmoni yang direncanakan baik itu secara moral maupun materi. Sebenarnya ini yang harus disadari, bahwa keseimbangannya keluar masuk dan apapun itulah namanya, semua sudah seimbang. Kuncinya sudah ada di sini. Saat ini semua sudah pada tatanan keseimbangan. Baik secara materi terhadap yang direncanakan, mungkin misalnya Jero punya rencana apa, A, B, C, D, dan semuanya sedang menuju ke sana dan semua mengalami keselarasan, seimbang, dan menyambung ke yang kedua yaitu semua ada di perencanaan. Jadi apa yang dituliskan, semua yang direncanakan sesuai dengan apa yang diimpikan sebagai seorang mangku misalnya terhadap ngayahnya dan lain-lain, semua dikembalikan kepada tinta emas yang Anda torehkan. Jadi mengapa tinta emas? Harap berhati-hati karena apa yang direncanakan itu, yang namanya emas itu tidak bisa dihapus kembali. Itu yang mungkin harus menjadi sebuah kewaspadaan. Jadi bukan untuk hal yang kekhawatiran, bukan, tetapi waspada agar apa yang direncanakan, langkah atau laku yang ditorehkan itu benar-benar penuh kewaspadaan dan penuh dengan ya intinya nggak ngasal lah gitu ya. Saya belum memahami padanan kata yang tepat. Nah, ini kembali ke yang ketiga, justice. Nah, di sanalah menyambung dari yang kedua ini, perencanaan dan semua yang ditorehkan itu akan memunculkan sebuah keseimbangan yang dimana adalah kemerdekaan atau keadilan. Yang dimana keadilan ini kan relatif ya, dimana kalau misalnya ini bersifat kepada Jero sebagai Jero Mangku, artinya adalah mungkin Jero Mangku sendiri yang tahu ya, keadilan dalam hal ngayah, dimana keadilan untuk mereka yang ngayah bersama, mereka yang ikut sembahyang, ataupun keadilan yang diterima oleh Jero Mangku dan juga orang lain di sekitar. Nah, di sini perlu perjuangan untuk menghasilkan keadilan. Sudah ditorehkan, tentu tidak akan ada hasil jika tanpa perjuangan. Yang namanya warrior atau knight
itu tentu penuh dengan perjuangan, and then nyambung kepada kartu yang kelima. Semua yang direncanakan, semuanya itu akan mulai membuahkan hasil. Intinya, semua yang direncanakan, keseimbangan yang sekarang tentu perlu disyukuri dan tetap berhati-hati dalam menorehkannya laku lampah agar terjadi keadilan. Jadi tidak akhirnya demi apa yang direncanakan mengorbankan ini gitu loh. Jadi tidak adil terhadap yang lain, tidak, tetap mengusung keadilan dan semua penuh perjuangan dan semua akan membuahkan hasil. Namun di sini ada reverse. Semua ini tidak akan terjadi jika ternyata memang tidak dilakukan perjuangan torehan ini. Semua kembali ke laku lampah. Yang namanya gerak itu pasti penuh perjuangan dan tetap melihat dari sisi keadilan antara yang hak dan yang tidak, antara yang kalau misalnya menyangkut dengan kemampuan membantu orang yang sekiranya memang perlu dibantu, sekiranya memang tidak, perlu ketegasan untuk mengatakan tidak. Disitulah sisi keadilan. Walaupun kadang apa yang dilakukan seringkali dikatakan tidak adil, namun tetap semua butuh perjuangan sesuai dengan apa yang ditorehkan di sini. Tinta emas perencanaan ini. Semua ini akan yang namanya perjuangan lagi-lagi akan terjadi ini jika memang ini dilakukan. Terus waspada, terus melangkah dengan hati-hati, tanpa merunduk, tanpa pula harus terlalu menengadah ke atas, dan keadilan, perjuangan lagi-lagi, dan semua akan terjadi dan semua akan kemungkinan akan mulai musnah atau reverse jika ini tidak terjadi. Namun karena ini reverse, ini kan harusnya begini, semua patah gitu loh. Tapi sepertinya ini tidak akan terjadi. Ini akan tidak terjadi jika ini begini. Jadi semua perjuangannya patah. Tapi ini kan reverse, artinya ini akan terjadi jika semua diperjuangkan dan semua berhati-hati dalam mengolaborasikan gerak. And then kartu terakhir, jeng jeng, you will win dalam jangka waktu yang kita tidak pernah tahu. Penggambaran banyak pedang di belakang ini artinya perjuangannya mungkin tidak akan begitu mulus karena selalu ada pertentangan di kiri kanan atas bawah gitu, segala arah yang pro dan kontra. Namun itu adalah hal biasa di mana kehidupan pun memang begitu. Ya, itulah pembacaanku untuk seorang jero mangku di Seminyak. Atur nuhun. Jika teman-teman ada yang memang yang dibacakan lagi untuk tarotnya atau misalnya pas live reading via tarot, silahkan untuk chat di komentar. Dan jikalau misalnya ada para kesayangan semesta yang ingin memberikan saya bekal untuk ngudut, untuk ngopi dan ngudut, silahkan, ada linknya di atas untuk mengirimkan via GoPay atau transfer ke sebagai dukungan agar saya terus untuk bisa melanjutkan lagi podcast, melanjutkan lagi YouTube, dan membantu sesama di gerak secara langsung, nyata ataupun media sosial. Atur nuhun.